Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan membela diri saya karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng gelap cahaya diri saya. Benar atau salah apa yang akan saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya berbicara. Oleh karena itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk berbicara. Jangan ditanya atau jangan dipotong. Karena waktunya begini, saya selamat. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum, karena saya tidak mampu membayar. Saya tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan-selipan uang untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh, semua sudah jelas. Segala tuduhan terhadap saya benar adanya. Ancaman hukum vonis mati akan saya terima tanpa pembelaan, banding, atau apalah namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa saya berkelit kalau itu memang winarah dalam hidup saya? Sudahlah, saya tidak perlu rasa empati atau kasihan. Dari pengalaman hidup saya mengajarkan bahwa sangat jarang, bahkan hampir tidak ada sesuatu yang tanpa imbalan, risiko, juga rasa empati. Yang jelas, sekarang biarkan saya bicara terlebih dahulu. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim atau siapapun, saya juga tidak peduli. Apapun yang akan saya katakan, biarkan seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir, mengalir kemanapun curah yang mungkin terambil. Baiklah, saya akan mulai. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang ibu. Ya, seorang bapak. Saya memang seorang bapak. Tapi justru itu saya merasa hebat karena berani mengambil keputusan untuk berada pada tempat bawah dari struktural manusia. Tidak semua orang mau menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Menjadi babu, guru, budak adalah pilihan. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang dan menjilati kaki mereka. Bertahun-tahun saya tutup mulut dan melipat lidah ini agar tidak bicara. Karena bicara adalah bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut siput, dan bencana bagi para majikan. Jadi, tolong izinkan saya untuk bicara dan mendongakkan wajah. Dari kecil saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi di desa Kansari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya dan takut dengan bisik-bisik dan tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula ketika saya duduk di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, anak-anak, perhatikan terlebih dahulu. Ini penting untuk diingat.
Baiklah, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung di dalam organisasi bernama PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu, dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Orang-orang PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takjub sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang yang telah membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang bahu saya. Bisik-bisik, tetapi terdengar sangat jelas. Sini, tak kasih tahu. Kamu tahu nggak? Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Lah, masa iya toh? Dikandani kok ngeyel. Tahu nggak? Bapaknya si Sumara itu waktu keluar dari langgar diciduk. Saya juga ingat betapa mendengar hal itu, hati saya bagi disiram air panas, meradang, nyeri, sakit sekali. Bapak saya bukan PKI. Ya, benar. Bapak saya memang sering mengantarkan pulang koperasi PKI. Tapi bapak saya bukan PKI. Dua 12 tahun saya menghabiskan waktu untuk mendengarkan guru di depan kelas, mempercayai teori-teori, menghafalkan rumus-rumus rumit matematika, sinus, kosinus, tangen diferensial. Saya juga menghafalkan teori Einstein, teori Archimedes, dikotil, monokotil. Saya juga menghafalkan Undang-Undang Dasar 45. Dari pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayat, hingga titik komanya pun saya hafalkan. Namun, semua rumus dan teori itu ambiar bubar. 6 rapor ijazah saya macet ketika mencari pekerjaan. Ijazah saya tidak berbunyi apa-apa. Masih saya ingat dulu ketika hanya memiliki ijazah madrasah. Pekerjaan yang paling layak hanyalah menjadi seorang babu, pembantu di rumah orang. Bekerja mulai dari subuh hingga larut malam, mulai dari mencuci, memasak, mengepel, memandikan anak majikan, menidurkan anak majikan, bahkan saya pernah disuruh naik ke atas genting. Biarpun susah, tapi tetap saya sekolah agar nasib bisa menjadi lebih baik. Akhirnya, 3 ijazah pun saya miliki. Bahkan 6 SMA saya jauh lebih bagus dibandingkan milik teman-teman. Tapi kebanggaan itu runtuh seketika ketika saya didepak dari pintu ke pintu saat mencari pekerjaan. Terjegal bayangan Bapak yang selalu menguntit di belakang nama saya. Bayangan Bapak juga menggelapkan nama saya ketika saya mencari surat keterangan bebas diri dari ormas terlarang.
Masih saya ingat betul bagaimana perkataan Pak Lurah ketika itu. Walah, sum. Kamu itu nggak ngerti toh. Semua warga di sini juga ngerti siapa bapakmu itu. Saya tidak bisa memberikan surat yang seperti yang kamu mau. Gondolku ini taruhannya, Sum. Saya juga ingat perkataan Mbok De Jumila, tetangga sebelah rumah saya ketika berbincang dengan Lekno di Serambi Langgar. Meskipun bisik-bisik, tetapi terdengar sangat jelas. Yuk, sini. Sini. Ada apa toh, yuk? Si Sumara itu loh ya, kok ketinggian karep? Memangnya ada apa? Ya itu, mau jadi pegawai kantor. Ya jelas kejegal di kelurahan lah. Wong keturunannya anak TKI, wong bekuan. Walah, aku ingin kamu ada dan membuka mulut-mulut mereka. Rasanya aku ingin mempercayai perkataan Simbo yang mengatakan kalau kamu adalah orang yang baik, tetapi dan bodoh. Tapi ketiadaan membuatku takut, Pak. Kalau memang bapakku bersalah, apa iya aku, Simbo, dan Kang Rohiman harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Setelah itu, saya pun bekerja pada juragan beras di kota kabupaten. Karena keahlian saya dalam bidang keuangan, saya pun bertugas untuk membukukan jual beli beras. Saat bekerja di juragan beras itulah, saya bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pemuda. Pemuda itu bernama Mas Edi, seorang tentara yang sangat gagah, tinggi, dan juga tampan. Cinta saya semakin bersemi manakala mengetahui Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian saya jatuh terpelanting ke dasar jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur ketika mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah menikahi wanita seperti saya. Lagi-lagi, bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya ingin lari.
Saya ingin pergi ke tempat di mana bayangan Bapak tidak akan menguntit saya lagi. Melalui seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW di Arab. Dan segala persyaratan pun saya penuhi. Pekarangan simbol peninggalan Bapak kontan untuk menyelesaikan semua itu. Mulai dari biaya-biaya administrasi kelurahan, Depnaker, Biro Tenaga Kerja, kantor imigrasi. Saya juga menjadi paham. Akhirnya, Pak Lurah mau memberikan saya surat keterangan bebas diri dari ormas terlarang. Alasannya, pertama, karena selipan uang senilai 200.000. Kedua, toh saya hanya menjadi seorang babu. Apa yang mesti ditakutkan dari seorang Sumarah, anaknya Suliman, bekuan PKI? Setelah itu, saya juga menjadi paham. Menyelipkan lembar-lembar uang agar segalanya cepat beres. Mulai dari mengurus paspor dengan biaya 3 kali lipat lebih besar, memberi tip pada pegawai Depnaker, memberi tip calo, memberi tip anu, dan anu. Walah. Mengapa tidak sedari dulu saja saya tahu bahwa segalanya akan menjadi beres dengan selipan-selipan itu. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat 6 tertinggi, menjadi babu di negeri orang. Sinus kosinus tangan diferensial menjadi mesin cuci. Teori Archimedes menjadi teori menyetrika baju. Dikotil monokotil menjadi irama kain pel. Teori pidato menjadi teori omelan majikan. Dan pulau dari Sabang sampai Merauke yang katanya subur makmur, Gembah Ripaloh Jinawi menjadi wajan di penggorengan di dapur. Mana Harum Melati, biji besi, emas, rotan, mana cerita Pak Kasirin yang menceritakan kalau pribadi bangsa Indonesia itu adiluhung, kekeluargaan, ramah tamah, gotong royong. Mana? Semua itu hanya bisa saya beli dengan uang. Bertahun-tahun saya menjadi rakyat selipan di negeri sendiri, setengah gelap, tidak boleh mendongak dan berbicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, didepak sini, dikuntitkan bayang-bayang Bapak yang dihitamkan oleh mereka. Dan sekarang, di negeri orang, saya menjadi babu, menjual impian agar hidup menjadi lebih baik. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tapi ternyata Sumarah tetaplah kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam mereka, nasib saya tetap kandas. Saya disiksa. Gaji selama setahun hilang untuk biaya tetap penggak administrasi. Dan bencana itu tidak, ampun Tuhan, jangan lepaskan Tuhan, lepaskan saya. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, jangan Tuhan, ampun Tuhan, jangan.
Tahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Apa iya di negeri orang saya harus dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul secara tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala dan meludahi wajah mereka yang telah membinasakan saya. Saya ambil pisau yang sangat tajam dan menusukkan mata pisau ke jantung majikan saya. Ya, saya telah membunuh majikan saya. Semuanya. Saya tahu, saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah, tapi disalahkan. Dan sekarang, saya berani untuk berbuat salah yang sesungguhnya. Saya tahu, akan divonis mati. Tidak usah saya dipulangkan ke negeri sendiri dan diadili di sana. Belum tentu hukum di negara saya dapat membantu saya. Toh, tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Dewan Hakim yang terhormat, bagi saya, penderitaan, harapan, perjuangan, semua butuh keberanian. Hidup saya sudah penuh ketakutan. Dan sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua keping nasib yang saling berdampingan. Dan keping kematian itu berada pada telapak tangan saya yang terbuka. Dan saya harus segera menjalaninya. Dewan Hakim yang